Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, pengajaran mengenai kehendak bebas merupakan masalah yang penting. Sebab berbicara mengenai keselamatan, etika, moral, dan berbagai kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, itu tidak dapat dipisahkan dari pokok pengajaran doktrin ini. Banyak orang Kristen tidak mengerti pentingnya memahami pengajaran mengenai kehendak bebas. Sehingga mereka menjadi salah dalam memahami beberapa pokok pengajaran di dalam Alkitab. Ironinya, mereka tidak berusaha menggali firman Tuhan guna memperoleh pemahaman yang benar sekitar pokok ini. Kalau pemahaman mengenai kehendak bebas tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab atau menyimpang, maka pengertiannya mengenai keselamatan menjadi tidak tepat pula, tidak kokoh dan kacau. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakkonsistensiannya, ketidakkonsistenan dalam pandangan dan pengajarannya. Para teolog masa lalu, saudara, dalam sejarah gereja telah berusaha merumuskan berbagai pokok pikiran juga mengenai kehendak bebas ini. Sehingga banyak pandangan mengenai kehendak bebas ini dan menjadi perdebatan panjang dalam sejarah filsafat dan agama. Perdebatan itu berlangsung hingga hari ini. Dan faktanya tidak pernah ada yang mau dan merasa bersalah. Sehingga perdebatan tersebut berkepanjangan sampai hari ini dan tidak ada tanda-tanda berhenti. Barangkali bagi jemaat tidak terasa adanya perdebatan ini. Tetapi di antara para teolog, di antara para pemikir di kalangan sekolah teologi, hal ini masih terus hangat, saudaraku. Kalau dalam sejarah gereja itu sampai-sampai terjadi perdebatan yang tidak sehat sehingga bernuansa kebencian, saudara. Kita tidak boleh terjebak dalam sikap yang tidak Kristiani tersebut, saudaraku. Apa yang saya kemukakan ini bisa berbeda dengan pandangan saudara atau pandangan orang lain. Tetapi kita tidak perlu menjadi saling membenci, bertikai, lalu kemudian kita bermusuhan. Perbedaan itu sesuatu yang wajar, saudaraku. Biarlah masing-masing kita membangun doktrin pengajaran sesuai dengan apa yang kita pahami.
kalau mau berkompetisi sehat, kita menunggu pengadilan Tuhan nanti. Jadi kalau apa yang saya kemukakan di Sunday Bible Teaching ini berbenturan dengan pemahaman saudara, ya tidak apa-apa, kita masih saudara di dalam Tuhan. Kecuali saudara tidak mengakui kami sebagai saudara, ya tidak apa-apa. Terhadap orang non-Kristen saja yang pengajarannya terus terang berbenturan, kita bisa mengerti dan menerima kok. Apalagi dengan sesama orang Kristen. Tetapi ironinya memang justru kepada sesama orang Kristen malah terjadi friksi yang tajam dibanding dengan orang yang beragama lain. Di media sosial saudara bisa melihat kebengisan dan kebencian orang Kristen terhadap orang Kristen lain yang berbeda pendapat. Sedangkan untuk mereka yang beda agama tidak sebengis itu. Mungkin karena takut melanggar ITE atau kemudian bisa berbuntut panjang sehingga tidak berani melawan, mencela, ya. Haters itu tidak berani melawan. Kalau sesama orang Kristen berani karena dia tahu ya tidak akan dipenjarakan. Kalau ada orang Kristen yang tersinggung lalu memakai atau membawanya ke ranah hukum, orang Kristen yang membawanya ke ranah hukum itu nanti akan menjadi bahan olok-olokan. Tahu, maka haters tidak takut menyerang sesama orang Kristen. Tetapi itu sikap yang tidak terpuji. Perbedaan selalu ada, saudaraku. Tetapi kita itu harus menjadi manusia yang dewasa dan beradab di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Heterogen dengan mereka yang beragama lain, heterogen dengan sesama orang gereja. Kita tidak harus dan memang tidak boleh berpijak pada pandangan orang lain. Kita memiliki pandangan sendiri kok. Nah, di dalam memandang hal kehendak bebas ini, kita tidak berpijak pada pandangan salah satu tokoh yang sudah ada, yang sudah merumuskan secara definitif mengenai kehendak bebas. Kalau kebetulan sama, ya itu tidak saya desain sama. Saya melihat Alkitab, menggali kekayaan Alkitab, memperhatikan konteks ayat, konteks pasal, latar belakang, bahasa asli, transisi linguistiknya, dan lain-lain. Saya tidak mengikuti pandangan Agustinus, Pelagius, Thomas Aquino atau Thomas Aquinas atau Martin Luther, Johannes Calvin, Jakobus Arminius, Friedrich Schleiermacher, Adolf von Harnack, Rudolf Bultmann, dan lain sebagainya. Kita patut menghormati pandangan mereka. Kita mengakui betapa efektifnya mereka juga pada zamannya. Mereka bisa disebut hamba-hamba Tuhan yang besar pada masanya yang juga harus kita hormati secara pantas. Tetapi kita tidak boleh terjebak oleh pandangan salah seorang tokoh teologi yang memenjara kita, di mana pandangan itu belum tentu efektif untuk zaman kita sekarang.
pada zamannya Tuhan bisa memakai mereka secara luar biasa. Tetapi zaman berubah terus, saudaraku. Kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Alkitab itu tidak pernah kering, memiliki banyak sisi, aspek, dimensi yang tidak terbatas. Bahkan menurut yang saya pahami nanti di kekekalan pun kebenaran-kebenaran ini tetap abadi. Sehingga dapat ditemukan kebenaran-kebenaran yang terus baru, up to date, yang dapat menjawab kebutuhan orang pada zaman ini dan masa depan. Memang pandangan tokoh-tokoh teolog dalam sejarah gereja bisa menjadi bahan acuan atau pertimbangan. Tetapi tidak harus menjadi landasan pemikiran teologi atau premis asumsi dasar kita sekarang. Karena situasi hidup kita hari ini berbeda dengan situasi hidup para tokoh-tokoh teolog masa lalu, saudara. Bukan merendahkan atau melecehkan. Kita percaya bahwa Alkitab memiliki kebenaran yang tidak akan pernah kering. Mengapa kita mesti disandera oleh pandangan teolog masa lalu? Hari ini kita bisa menggali kekayaan firman Tuhan lebih efektif dengan sarana internet, teknologi komunikasi, literatur yang tidak terbatas jumlahnya. Alkitab mengatakan ilmu pengetahuan akan bertambah-tambah dan kitab ini akan diselidiki. Nah, ini kan memberikan satu pesan bahwa sebagaimana ilmu pengetahuan bertambah-tambah, pengetahuan tentang Allah pun bertambah-tambah. Segala kebenaran itu, jika kebenaran sejati itu paralel. Sebagaimana ilmu pengetahuan atau iptek bertambah-tambah, pengetahuan tentang Allah pun juga bertambah-tambah. Sebagaimana kejahatan bertambah-tambah, kesucian pun bertambah-tambah. Kita bisa berpikir lebih tajam, lebih cerdas, dan mestinya jujur tanpa dipengaruhi oleh situasi dunia kita yang semakin gelap sekarang ini. Dan menurut yang saya pahami, Tuhan akan menjawab kebutuhan zaman dengan kebenaran-kebenaran yang Allah singkapkan dari Alkitab. Di mana kebenaran-kebenaran yang Allah singkapkan untuk kita sangat kontekstual atau terkoresponden dengan zaman sekarang ini. Zaman yang semakin maju atau berkembang. Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Atau dari ayat 1 dan ayat-ayat berikut. Saudaraku, menjadi masalah gereja hari ini ketika komunitas Kristen yang berkeras mempertahankan suatu pandangan dari seorang teolog masa lalu yang pernah hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun lampau, dipertahankan dengan kerasnya. Di antara tokoh-tokoh tersebut menelurkan pandangan bahwa Allah menentukan segala sesuatu, baik yang selamat maupun yang binasa. Ada teolog yang mengajarkan begitu. Jadi memang Allah itu menentukan orang-orang yang pasti masuk surga. Dan yang lain, ya Anda bisa jawab sendiri. Kalau satu kelompok ditentukan selamat, sebagian manusia ditentukan selamat, yang lain, ya Anda jawab sendiri. Pasti tidak.
Ada banyak orang Kristen berpendirian bahwa pandangan tokoh teolog tersebut paling benar dan merupakan kebenaran mutlak. Seakan-akan Alkitab sudah dibanderol, sudah dipasang harga mati, tidak boleh diubah. Sehingga ayat-ayat Alkitab harus disesuaikan dengan pandangan teolog itu. Nah, ini kan sikap seakan-akan pandangan manusia sejajar dengan otoritas Alkitab atau firman Tuhan. Padahal pandangan mereka hanya efektif untuk zamannya. Pandangan teolog itu menurut saya efektif pada zamannya. Dan kalau kita mau berbicara jujur, pandangan tersebut ternyata tidak menyelamatkan Eropa hari ini. Dari mana mereka berasal? Hari ini Eropa menjadi negara seperti tidak pernah mengenal Injil. Ya jelas kalau orang berpandangan sekelompok orang ditentukan selamat, tidak ada satu gairah, tanggung jawab yang proporsional atau yang semestinya mengerjakan keselamatan. Kita harus meletakkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi yang tidak boleh dibawahi atau disubordinasi oleh pandangan manusia manapun. Bahkan tidak boleh dibawahi oleh keputusan konsili. Alkitab adalah sumber kebenaran yang tidak boleh diberangus, ya, ditutupi, diikat, dibelenggu oleh pandangan teologi yang manapun atau keputusan konsili. Tidak ada pandangan teolog maupun keputusan konsili yang boleh disakralkan sejajar dengan Alkitab. Sebab kalau disejajarkan dengan Alkitab, bahkan nyata-nyata membawai Alkitab, Alkitab disandera namanya, dibelenggu. Seakan-akan pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan teolog tersebut atau keputusan konsili sudah dipandang sesat. Kadang-kadang pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan tokoh yang diagungkan oleh mereka langsung saja dicap sesat atau bidat. Seakan-akan pandangan tokoh-tokoh tersebut sudah menjadi ukuran kebenaran mutlak. Ini pasti salah, saudara, tidak boleh begitu. Jadi kalau tidak sesuai pandangan si A, langsung dianggap sesat. Misalnya, pandangan yang dianut oleh orang tertentu, pandangannya Agustinus. Agustinus itu bapak gereja, ya, dikenal sebagai tokoh gereja. Ia konflik dengan yang namanya Pelagius. Pada masa reformasi, sekian ratus tahun kemudian pandangan Agustinus dianggap benar. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan pandangan Agustinus, itu Pelagius. Padahal belum tentu yang tidak sesuai dengan pandangan Agustinus itu Pelagius. Karena Pelagius itu dianggap sesat memang. Memang pandangannya juga tidak tepat betul. Tapi jangan berkata begitu dong. Itu kan namanya fitnah, ya saudaraku. Jadi kalau pandangannya Agustinus, ini kan lawannya, ya, Pelagius. Memang sejak pada catatan sejarah gereja ini dianggap sesat.
pandangan Agustinus mengenai rahmat dan anugerah yang menjurus bahwa dalam ketidakberdayaan Allah yang menentukan manusia selamat. Kalau tidak sesuai pandangan ini, itu pasti orang-orang Pelagius. Padahal belum tentu. Tapi cara itu cara untuk membunuh semua pandangan yang tidak sama dengan Agustinus, saudaraku. Misalnya pandangan Calvin, ya, bentrok dengan Yakobus Arminius. Pokoknya kalau pandangan tidak sesuai Calvin, oh itu orang Arminian. Padahal kita belum tentu sama dengan Arminian. Atau orang seandainya Arminian dianggap benar waktu itu misalnya, saudaraku. Ya. Kalau tidak sesuai dengan Arminian pasti Calvin, ya, belum tentu, saudaraku, ya. Misalnya Athanasius. Ya. Bentrok dengan Arius. Athanasius dinyatakan oleh kaisar sebagai ajarannya benar, Arius kalah. Athanasius mengatakan bahwa Allah, Bapa dan Anak itu sederajat, sehakikat. Arius tidak. Arius mengikuti pandangannya Origenes, mengikuti pandangannya Tertullianus, mengikuti pandangannya Justinus Martir. Ini juga orang-orang hebat. Bahkan yang namanya Tertullianus itulah yang menemukan atau memulai dengan kata Tritunggal. Tetapi Tertullianus tidak mengakui bahwa Bapa dan Anak itu sejajar. Pokoknya kalau tidak ikutin Athanasius, Arius. Padahal belum tentu orang yang tidak sama dengan pandangan Athanasius itu setuju juga pandangan, belum tentu juga setuju dengan pandangannya Arius, belum tentu. Orang yang tidak setuju dengan pandangan Calvin belum tentu sama dengan pandangannya Arminian, belum tentu. Jangan kalau tidak setuju Calvin pasti Arminius, orang Arminian ini. Kalau tidak setuju dengan Arminian, oh pasti Calvinis. Ya belum tentu dong. Nah kadang-kadang orang itu ya karena bermodalkan sejarah gereja, Arminius dianggap kalah, dianggap sesat. Begitu tidak sesuai dengan pandangan Calvin, sesat. Karena Arminius dipandang sesat. Padahal belum tentu orang-orang yang tidak setuju dengan Calvin hari ini, mereka itu sama pandangannya dengan Arminius. Belum tentu. Kalau tidak sama dengan Arminius, langsung orang berkata, wah Calvinis. Belum tentu juga orang yang tidak setuju Arminius itu Calvinis, belum tentu. Tapi sekali lagi karena Agustinus dianggap benar, Pelagius itu dianggap sesat. Jadi kalau tidak sama dengan Agustinus lalu, oh ini Pelagian ini, langsung sesat. Tidak sama dengan Athanasius yang berpandangan Allah Bapa, Anak itu tidak sederajat, dianggap sesat. Ini pasti kelompoknya Arius. Padahal belum tentu juga orang yang tidak sepaham dengan Athanasius itu pasti sepaham dengan Arius. Juga belum tentu. Jangan karena Arius dalam sejarah gereja dianggap sesat, supaya pandangan supaya orang-orang ini dianggap sesat langsung dituduh Arius. Ini cara-cara membunuh karakter, dan itu yang begitu-begitu itu digunakan oleh kelompok-kelompok ini. Anda ngerti maksud saya? Saya ulangi saudara, ya, karena Pelagius dianggap sesat atau dalam sejarah gereja tercatat sesat. Pokoknya kalau yang tidak sama dengan Agustinus langsung oh Pelagius.
biar dianggap sesat untuk membela ajarannya Agustinus. Karena Calvin lebih kuat dari Yakobus Arminius, kalau tidak sama dengan Calvin sesat, terus dianggap Arminian. Padahal orang-orang yang tidak setuju Calvin belum tentu setuju juga dengan Arminius. Ya, tidak boleh begitu ya, kita itu kan harus jujur ya. Demikianlah secara licik ya, orang-orang itu memfitnah orang-orang yang tidak sealiran dengan mereka. Ya. Kadang-kadang pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan tokoh yang diagungkan oleh mereka disamakan dengan pandangan salah satu bidat dalam cara gereja yang memiliki sedikit kemiripan. Wah, ini ya misalnya begini. Ya. Wah, ini pandangannya mirip saksi Yehova nih. Wah, saksi Yehova ini. Padahal belum tentu yang dituduh saksi Yehova itu, saudaraku, dia setuju juga dengan pandangan saksi Yehova. Belum tentu. Belum tentu dia setuju. Karena ada kemiripan langsung saksi Yehova. Karena saksi Yehova dianggap sesat. Padahal yang menganggap saksi Yehova sesat itu, cobalah pelajari dulu saksi Yehova. Seberapa sesatnya. Saya bukan mau membela saksi Yehova, saudara. Orang-orang saksi Yehova juga manusia. Juga orang-orang yang dikasih Allah. Allah pun juga ingin mereka itu masuk kerajaan surga. Kenapa sampai sebengis itu kita terhadap mereka? Sama dengan kelompok Yahweh yang memandang orang tidak pakai nama Yahweh sesat. Itu menyembah berhala itu dengan menyebut nama Allah. Tetapi orang yang menggunakan nama Allah memandang itu Yahweh orang-orang bodoh. Tuh, jadi berkelahi kan. Coba kita sekarang membangun budaya jiwa besar. Perbedaan selalu ada. Kalau mau berkompetisi secara jujur atau adil seperti yang tadi saya katakan, nanti di pengadilan Tuhan. Coba bayangkan kalau orang tuamu itu seorang saksi Yehova. Gimana kalau anakmu seorang Calvinis? Atau anakmu seorang Arminian dan Anda orang Calvinis? Anda seorang Arminian tapi anakmu seorang Calvinis, maksud saya lebih cenderung ke Arminian. Apakah saudara mengutuknya? Kan tidak. Pasti kita juga memiliki hati yang mengasihi. Dan kalau saudara memandang pandanganmu yang benar, ya saudara bisa berdoa untuk orang lain supaya bisa diluruskan. Kalau saudara memandang pandanganmu benar. Iya kan saudaraku? Kalau kita melihat hari ini Katolik dan Protestan itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Apakah kita masih mau berkelahi, mengutuk orang Protestan, mengutuk orang Katolik mengutuk orang Protestan. Sedangkan kita terhadap orang beragama Hindu saja kita tidak bersikap begitu. Saudara jangan bilang saya kompromi. Apa yang saya yakini benar, saya yakini dan nyawa saya pertaruhkan. Nyawa. Nyawa itu berarti ya harta, waktu, tenaga saya. Dan suatu hari kita akan melihat apakah kita mempertaruhkan yang kita yakini dengan segenap hidup. Kalau kita yakin ini suatu kebenaran, kita pertaruhkan. Bukan hanya debat-debat dengan perkataan, tapi pertaruhannya segenap hidup kita. Nggak ada kompromi. Tidak bergerak. Kalau saya mengatakan ada keselamatan di luar Kristen, sampai mati saya mengatakan ada. Tapi keselamatannya beda. Nah, belajar dulu, jangan menghakimi dulu. Tapi di luar sana digoreng. Erastus mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Nah, itu kan salah. Saya tetap pada prinsip bahwa kerajaan surga itu fisik.
segala keindahannya sama seperti bumi ini. Tapi saya tidak pernah berkata, saya beritahu ya, surga itu macam apa ya, walaupun Alkitab tidak mengatakan. Bukan Alkitab tidak mengatakan, Alkitab tidak perlu menjelaskan karena sudah jelas. Tapi digoreng di sana, Alkitab saja tidak bicara, tapi Pak Eras bisa loh bicara. Loh, kita ini sudah tua dengan usia 60 tahun lebih ini, sudah menjadi dosen lebih 25 tahun. Kita ini juga mengajar di program S1, S2, S3. Semua pernyataan kita harus berdasarkan ayat Alkitab. Makanya tunggu waktunya saudara mengikuti pengajaran saya mengenai surga yang minimal 7 kali pertemuan. Baru tahu surga itu apa, Samayim itu apa, Firdaus itu apa, Hades itu apa, Sheol itu apa. Harus dilihat konteks ayat, konteks pasal, latar belakang, bahasa asli, dari aspek linguistik, transmisi linguistiknya harus jelas. Baru itu akademis. Nah, kita tidak boleh ya begitu itu, tidak boleh. Mungkin ada orang-orang yang nggak ngeh. Nih saya beritahu, begitu. Begitu. Ya. Kalau si A debat sama si B, ya, gini aja ya saudara. Ini debat nih, beda pendapat nih, si A debat sama si B. Lalu ada si C. Si C itu nggak sama dengan si A. Lalu orang bilang, wah si C sama dengan B. Ya belum tentu. Ini sama nih. Enggak, belum tentu. Karena si B dianggap sesat atau salah dalam sejarah gereja, supaya si C dianggap sesat, disamakan aja. Wah dia pengikutnya si B nih. Ini mah si B nih ngikutin si B. Padahal belum tentu. Apalagi kalau si A ini diagungkan. Udah. Loh, kok manusia diagungkan, bukannya Tuhan loh. Demikianlah saudaraku, secara tidak Kristiani membunuh orang-orang yang tidak sealiran mereka, nama baiknya bahkan jangan kaget ya, dibakar hidup-hidup. Ya, dalam sejarah gereja itu, karena tidak sepaham, dibakar hidup-hidup, dianggap sesat, dibunuh, terjadi pertumpahan darah. Maaf ya, disembelih. Coba. Tapi yang ini sering ditutup-tutupi. Saya tidak bermaksud membongkar. Dan saya juga tidak menyebut siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh. Tetapi ini tidak Kristiani aja. Tidak Kristiani aja. Kalau kita merasa benar, orang lain salah. Kalau kita ini anak-anak Allah yang takut akan Allah, kita menyerahkannya kepada Allah. Ya. Cara-cara ini menunjukkan kelicikan, kesombongan dan arogansi, ya. Termasuk yang ini ya. A konflik dengan B dianggap sesat dalam sejarah gereja. Ketika ada C yang tidak sebam dengan A, si C langsung dituduh, nih sama dengan si B, loh, supaya dibunuh itu. Sesat. Padahal si C bisa menemukan kebenaran lebih dalam dari A dan lebih dalam dari si B. Bisa saja ya. Kita percaya bahwa Allah yang hidup dan terus bekerja, berkenan membuka rahasia dari kekayaan Alkitab yang tidak terbatas untuk kebutuhan orang percaya pada zamannya. Ya. Saudara jangan berkata, ini khotbah kok nggak pakai ayat, tadi saya sebut Daniel pasal 12. Kalau saya baca bisa saja, tapi lebih baik saudara mengikuti terus bangunan berpikir ini. Ini namanya juga Bible teaching, saudaraku.
Orang-orang Kristen yang secara berlebihan mengagumi pandangan teolog dan teologi masa lalu dari seorang teolog dan berkeras tetap melestarikan tanpa sikap kritis, terpenjara, terkungkung oleh pandangan tersebut. Oleh sebab itu hendaknya kita memiliki sikap yang lentur, ya, tidak kaku dalam bersikap. Karena Allah masih bekerja dan Alkitab itu sumber yang tidak pernah kering. Jangan berkata, sudah disedot ini Alkitab, ini loh bentuknya, ini loh ditemukan sama si A. Kalau engkau mengaku menyedot sesuatu dari sumur Alkitab ini, udah nggak ada, yang ada itu ini. Tuh kurang ajar kan sebenarnya orang itu. Ini kan sama juga membatasi kekayaan Alkitab dan melecehkan kewibawaan Alkitab. Kita harus lentur dan membuka kemungkinan penyingkapan kebenaran yang baru dari Tuhan masa kini. Supaya kita tidak menjadi picik dan tidak semakin jauh dari kebenaran Alkitab yang lebih kontekstual yang Tuhan hendak singkapkan di akhir zaman ini. Merupakan fakta empiris, ini fakta kenyataan ya, dari pengalaman konkret, bahwa pandangan-pandangan teologi yang pernah dilahirkan memang sangat berkaitan, berelasi, berkontekstual dengan situasi zaman pada waktu itu. Jadi teologi mereka lahir atau diadakan berkenaan dengan situasi politik waktu itu, situasi keagamaan waktu itu, situasi sosial dan lain sebagainya pada zamannya. Pandangan-pandangan teologi tersebut merupakan produk dari keadaan zaman yang sedang bergolak pada zamannya dengan pergolakan yang khusus sesuai zaman itu. Oleh karenanya kita harus tahu bahwa objektivitas pandangan teolog itu belum tentu tepat atau efektif untuk zaman kita hari ini. Harus diingat bahwa teologi adalah perspektif, sudut pandang. Bukan sesuatu yang memiliki nilai kebenaran absolut dan mutlak. Yang mutlak itu hanya Allah. Teologi. Theo dari kata theos, artinya Allah. Logia, studi atau ilmu atau pengetahuan. Ilmu tentang Allah, siapa yang membuat? Ini yang membuat. Pikiran manusia. Ini perspektif. Sudut pandang. Tidak boleh mutlak. Atau dimutlakkan, tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada orang menganggap saya sesat atau menyimpang, ya nggak apa-apa, memang perspektif kan, itu kan perspektifmu. Yang mutlak itu hanya Allah. Nah kalau kita mau kompetisi jujur, tunggu nanti di pengadilan Tuhan. Ya, saya juga bisa bilang bro, kamu yang sesat, kamu yang bodoh. Kamu tidak belajar dengan benar kok bilang orang lain sesat. Tapi saya nggak ngomong begitu. Aku diam saja. Jadi bisa saja saya bilang yang sesat itu kamu. Tapi kita kan tidak perlu begitu. Itu namanya tidak bermartabat. Karena perspektif kok. Kamu mengatakan saya sesat itu perspektif kan? Saya juga punya perspektif, kamu sesat. Tapi aku tidak perlu mengatakan. Sebab yang mutlak itu hanya Allah. Kemutlakan hanya pada Allah. Nah, seberapa subjektivitas kita, perspektif kita mendekati kemutlakan Allah,
itu nanti di dalam pengadilan Tuhan. Dan biasanya terkait dengan perilaku. Terkait dengan perilaku. Jadi teologi itu perspektif. Nggak ada yang mutlak. Jadi kalau suatu hari seorang pembicara berkata, maaf dulu saya mengajar begini, saya salah, sekarang begini. Sangat mungkin. Jadi kalau orang misalnya menilai apa yang kita khotbahkan 15 tahun yang lalu, ya enggak fair. Kita sendiri berubah terus ini. Apalagi seorang pendidik pasti terus mengalami ya sebuah progresivitas atau revolusi pemikiran. Teologi itu perspektif. Yang mutlak itu hanya Allah. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita itu 100% pasti benar. Mungkin 98 boleh. Yang 2 harus disisakan. 95 boleh. Yang 100% itu Allah. Tapi 90 ke atas sudah cukup membuat kita tough. Ini yang paling benar. Tetapi kenapa Pak masih ada sekian persen yang harus diberi di situ, spare di situ? Iya, karena kita manusia yang masih bisa salah, perlu dilengkapi, perlu direvisi dan lain-lain. Itu fair. Dan kalau kita menghadapi orang yang tidak sama pandangan teologianya dengan kita kan juga harus mengerti bahwa dia juga bisa berubah. Makanya di Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Terimalah seseorang lain tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Coba kalau saya ketemu dengan orang yang tidak sadar dengan saya menghindari perdebatan yang akan menusuk hatinya. Saya ketemu dengan orang Katolik, saya tidak akan mempercakapkan soal penyembahan, maksud saya doa kepada Bunda Maria. Atau doa di depan patung Maria. Oh kalau dulu saya serang. Sekarang kita sudah tua, enggak boleh begitu, melukai. Emangnya Pak Era setuju? Ya kalau di doktrin, di pengajaran saya tidak. Tapi kita menghargai dia. Saya sering menghadiri kebaktian di kalangan orang-orang yang selalu berbahasa roh, dan menurut saya bahasa rohnya banyak palsu itu. Tapi saya tidak mempercakapkan, ya saya diam. Kalau mereka berdoa, saya ikut berdoa juga. Saya juga bisa berbahasa roh, tapi tidak saya gunakan, ya. Tidak pada waktunya, harus pada waktunya. Bahkan ada nubuat, dan menurut saya itu nubuatnya bukan nubuat, tapi lubuat. Tapi saya juga tidak akan mempercakapkan. Saya kalau Tuhan tidak suruh ya enggak usah, ya udah kalau memang sukanya begitu. Tapi kalau di gereja, karena itu mimbar saya atau mimbar Tuhan yang dipercayakan kepada saya, wah saya harus bertindak. Satu kali sedang berdoa lalu ada seorang ibu berkata, "Hai anak-anakku, dengar, dialah hambaku." Dia tunjuk saya. Saya bilang, "Diam! Tidak perlu kamu nunjuk-nunjuk saya hamba Allah. Saya sudah hambanya Tuhan. Diam." Saya suruh diam dia. Saya diangkatkan dengan nubuat itu, tapi saya nggak merasa itu dari Tuhan. Saya suruh diam. Tapi kalau di tempat lain, ya saya diam saja. Itu bukan mimbar saya. Ini kita punya kebesaran jiwa. Kalau Anda orang Calvinis, Anda ketemu orang Arminian, ya waktu bertemu bicaralah.
Nggak usah terus, maaf ya bro, orang Armenian ya. Capek deh. Dengar firman Tuhan tadi, terimalah satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus selalu membuka diri terhadap kebenaran yang Tuhan singkapkan melalui hamba-hambanya sekarang ini. Di ujung akhir zaman dalam hal ini, hendaknya kita tidak mendewakan para teolog masa lalu. Pandangannya bisa menjadi acuan, tapi tetap Allah lah yang menjadi sumber hikmat. Para teolog-teolog masa lalu juga bukan manusia yang sudah sempurna. Mereka hebat pada zamannya dan sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Tetapi apa yang mereka telah capai dan sangat efektif untuk zamannya, belum tentu efektif untuk zaman kita. Saya tidak bermaksud menciderai mereka. Kalau mereka nanti di surga, saya juga tidak mau melukai mereka. Kalau saya mencaci maki mereka, nanti saya ketemu mereka nggak enak. Kita mengakui kehebatan mereka di zamannya. Tetapi kita tidak boleh puas diri dan berhenti pada pandangan teologi mereka. Kita harus melengkapi apa yang mereka telah capai. Demi membawa gereja Tuhan menuju kesempurnaan menjelang kedatangannya. Harus kita pahami bahwa Alkitab itu memiliki dinamisitas dan fleksibilitas yang tinggi. Saya tidak sedang mengajak saudara kompromi dengan spirit atau semangat zaman. Kebenaran itu mutlak, tidak relatif. Tapi kebenaran yang murni itu dapat mengikuti, mengimbangi, mengatasi semua perubahan zaman dengan segala dinamikanya. Luar biasa Alkitab itu saudaraku, ya. Tapi saya akan tegaskan sekarang ya. Di setiap zaman selalu ada perubahan dan keadaan yang sangat khusus. Berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Dalam hal ini Alkitab terbuka untuk dipahami dengan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Harus dipercaya bahwa kekayaan kebenaran Alkitab tidak terbatas. Tidak boleh diikat dan dibatasi oleh pandangan manusia atau pandangan seorang tokoh sehebat apapun dia. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa pandangan seorang teolog tidak boleh disejajarkan dengan Alkitab karena memang tidak sejajar. Pandangan mereka bahkan dogma dari gereja setua apapun tidak boleh membawai atau mensubordinasi Alkitab. Karena Alkitab adalah otoritas tertinggi kebenaran. Bukan dogma yang mengontrol Alkitab, tapi Alkitab yang mengontrol dogma. Kita harus selalu membuka diri terhadap evaluasi, koreksi, dan perubahan.